Selamat datang kembali di kanal Cuaca Luar Angkasa kita. Di sini kita tidak hanya melihat ke langit, tetapi juga mendengarkan bisikan bintang-bintang. Dan minggu ini, bisikan itu terdengar seperti peringatan. Matahari baru saja menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, dan bumi masih merasakan getarannya. Minggu ini, kita akan berada dalam bayang-bayang peristiwa besar, menghadapi gema dari badai yang baru saja berlalu dan waspada terhadap kejutan-kejutan baru yang mungkin sedang dipersiapkan oleh matahari. Ini bukan minggu untuk lengah. Ini adalah minggu di mana kita harus mendengarkan dengan saksama apa yang dikatakan oleh kosmos. Secara keseluruhan, minggu ini akan menjadi periode yang tegang dan tidak dapat diprediksi. Setelah badai geomagnetik hebat G4 yang terjadi secara global antara 12 dan 14 November, atmosfer magnetik bumi berada dalam kondisi pemulihan. Ini berarti perisai planet kita lebih rentan dari biasanya. Kita akan mengalami beberapa gelombang badai kecil hingga sedang, sisa-sisa dari ledakan sebelumnya, dan ada risiko tinggi terjadinya letusan baru yang tak terduga yang dapat dengan cepat mengubah ramalan. Sebelum kita masuk ke detailnya, mari kita segarkan ingatan kita. Badai magnetik adalah gangguan besar pada magnetosfer bumi yang terjadi ketika ada pertukaran energi yang sangat efisien dari angin matahari ke lingkungan luar angkasa di sekitar bumi. Badai ini berasal dari letusan di matahari, seperti jilatan api matahari, solar flares, atau lontaran massa corona, coronal mass ejections, CMEs, yang mengirimkan partikel berenergi tinggi ke arah planet kita. Untuk mengukur kekuatannya, kita menggunakan indeks KP yang berkisar dari 0, tenang, hingga 9, badai ekstrem. Ketika KP mencapai 5 atau lebih, kita menyebutnya badai geomagnetik yang kemudian diklasifikasikan ke dalam skala G, dari G1, kecil, hingga G5, ekstrim. Sekarang, mari kita lihat kalender kosmik kita untuk minggu ini. Senin, 17 November. Minggu dimulai dengan waspada. Kita masih merasakan efek dari badai sebelumnya. Diperkirakan indeks KP akan mencapai 4, tingkat aktif yang hanya selangkah lagi dari badai G1. Ini adalah hari di mana mereka yang sensitif terhadap cuaca mungkin mulai merasakan sakit kepala atau kelelahan. Anggap saja ini sebagai ketenangan sebelum badai berikutnya. Selasa, 18 November. Ketegangan meningkat. Sisa-sisa dari CME sebelumnya diperkirakan akan menyapu bumi, mendorong indeks KP ke 5. Ini secara resmi adalah badai geomagnetik level G1. Meskipun kecil, dampaknya akan terasa. Mungkin ada gangguan kecil pada sinyal GPS dan komunikasi radio frekuensi tinggi. Bagi tubuh kita, ini adalah sinyal untuk waspada. Tekanan darah bisa berfluktuasi dan pola tidur bisa terganggu. Rabu, 19 November. Ini adalah hari jeda kita. Medan magnet bumi sedikit stabil dan indeks KP diperkirakan akan turun kembali ke 3 yang merupakan kondisi tenang. Gunakan hari ini untuk beristirahat dan memulihkan diri. Langit mungkin akan tenang, tetapi di matahari, sesuatu yang baru mungkin sedang terjadi. Kamis, 20 November, hari paling berbahaya. Dalam minggu ini, lingkaran merah di kalender Anda. Sebuah lubang korona berkecepatan tinggi yang baru akan mengarahkan alirannya langsung ke bumi. Angin matahari yang kencang ini akan menekan magnetosfer kita, menyebabkan badai G2 yang signifikan dengan indeks KP mencapai 6. Ini adalah peristiwa yang serius. Gangguan pada jaringan listrik di lintang yang lebih tinggi mungkin terjadi, dan sistem satelit akan berada di bawah tekanan. Ini adalah hari di mana kita perlu sangat berhati-hati. Jumat, 21 November. Dampak dari badai G2 masih terasa. Indeks KP akan tetap tinggi di level 5, badai G1. Kelelahan, lekas marah, dan kabut otak adalah gejala umum yang mungkin dialami banyak orang. Perisai planet kita sedang bekerja keras untuk melindungi kita, tetapi energi kosmik ini masih dapat menembus dan memengaruhi kita. Sabtu, 22 November. Aktivitas mulai mereda. Indeks KP diperkirakan akan turun ke 4. Namun jangan lengah, ini masih merupakan tingkat aktivitas yang tinggi. Tubuh kita mungkin membutuhkan lebih banyak waktu untuk pulih. Tetaplah terhidrasi dan hindari aktivitas fisik yang berat. Minggu, 23 November. Akhirnya kita kembali ke kondisi yang lebih tenang. Indeks KP diperkirakan akan berada di level 2-3. Ini adalah waktu bagi bumi dan kita semua untuk memulihkan diri dan bersiap untuk siklus berikutnya.
karena matahari tidak pernah tidur. Apa artinya semua ini bagi kita? Bagi mereka yang sensitif terhadap cuaca, minggu ini bisa menjadi tantangan, dengan gejala mulai dari sakit kepala dan migrain hingga nyeri sendi, perubahan suasana hati, dan kelelahan yang ekstrim. Sistem kardiovaskular berada di bawah tekanan, jadi mereka yang memiliki masalah jantung atau tekanan darah tinggi harus lebih berhati-hati. Dari segi teknologi, kita mungkin mengalami gangguan pada layanan GPS yang dapat mempengaruhi navigasi dan logistik. Komunikasi radio dan satelit juga dapat terpengaruh. Meskipun Indonesia terlindungi oleh anomali geografis yang disebut equatorial electrojet, gangguan kecil hingga sedang masih mungkin terjadi. Berikut adalah beberapa rekomendasi praktis untuk menghadapi minggu yang penuh gejolak ini. Untuk kesehatan Anda. 1. Tetap terhidrasi. Minumlah lebih banyak air dari biasanya. 2. Hindari alkohol dan kafein yang dapat memperburuk dehidrasi dan kecemasan. 3. Prioritaskan tidur. Usahakan untuk mendapatkan istirahat 78 jam setiap malam. 4. Makan makanan ringan. Hindari makanan berat dan olahan yang dapat membebani sistem Anda. 5. Jika Anda merasa kewalahan, luangkan waktu untuk bersantai, mandi air hangat, meditasi, atau latihan pernapasan dapat sangat membantu. Untuk teknologi dan kehidupan sehari-hari. 1. Unduh peta secara offline jika Anda bepergian sebagai antisipasi jika GPS tidak dapat diandalkan. 2. Simpan data penting Anda dan siapkan pengisi daya portabel jika terjadi gangguan listrik, meskipun kemungkinannya kecil di Indonesia. Ingat, ramalan ini adalah panduan. Aktivitas matahari bisa sangat tidak terduga. Badai bisa datang lebih awal, lebih kuat, atau tidak sama sekali. Itulah mengapa sangat penting untuk tetap mendapat informasi. Berlanggananlah di kanal kami untuk pembaruan harian. Jaga diri Anda dan jaga satu sama lain. Sampai jumpa di laporan berikutnya.